Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 6, segi 4, kita akan membahas garis-garis sejajar dan latihan di halaman 65 sampai dengan 68. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita belajar tentang garis-garis sejajar. Nah, yuk bereksplorasi segi 4E pada halaman 60 ya, sudah digambar ulang di sini. Pertanyaannya di sini, ayo berapa besar sudut yang berpotongan 1, 2 dan 3 ya. 1, 2 dan 3 berarti di sini Nah, di sini berarti ada A, B, terus ada F sama G ya. Nah, ini akan kita cari tahu. Nah, yang ini karena dia adalah sudut sudut ini adalah siku-siku, jadi yang A ini adalah 90 derajat, B juga sama 90 derajat. Lalu untuk F ini karena hitung ya menggunakan busur, jadi ini adalah 118. G sama ya, 118. Nah, kemudian dua garis sejajar ini kita akan ke yang selanjutnya. Dua garis dikatakan sejajar jika ada satu garis ketiga yang memotong dua garis tadi dengan sudut siku-siku. Nah, garis 1 dan 2 adalah garis yang sejajar, ya, 1 dan 2. Kemudian, ayo ukur besar sudut F dan G, kemudian kita bandingkan besarnya. Nah, ini tadi sudah Karina hitung juga sekalian ya. Kemudian, dua garis yang berpotongan dengan sebuah garis membentuk sudut perpotongan yang sama besar, maka dua garis tersebut disebut sejajar. Nah, ini ya, ini tuh sejajar. Ya, ini kalau kita hitung ini adalah 45 derajat. Yang ini adalah sama 45 derajat ya, karena sudutnya sama. Nah, sekarang kita latihan. Ayo pilih garis-garis yang sejajar. Garis yang sejajar ini adalah C. Itu sejajar dengan Karina lihat dulu ya. Nah, C dan E ini ya. Kemudian D ya, dan G, itu sejajar, G. Ada lagi tidak ya? Sudah ya, itu aja. Nah, sekarang berikutnya, di bawah ini garis A dan B ya, ini garis A, ini garis B, itu saling sejajar. Ayo pikirkan hal-hal berikut. Yang pertama, bandingkan jarak AB dan CD. AB sama CD ya. Terus jika garis A dan B diperpanjang, A itu garis ini diperpanjang ke sana ya, B diperpanjang, akankah mereka berpotongan? Tidak ya. Jawabannya tidak. Karena apa? Karena ya sudah berpotongan di sini. Karena dia sejajar maksudnya. Yang AB-nya tuh nggak akan ketemu. Dia akan garis lurus terus seperti rel kereta api. Sampai manapun kita berjalan, ketika dia lurus, itu dia akan tetap berdampingan gitu ya. Ya, kecuali kalau belok ya itu tetap akan dia mengikuti arah beloknya. Kemudian sekarang yang ketiga, saat kamu meletakkan penggaris segitiga pada garis B ini ya, kemudian penggaris itu memotong garis A di titik E. Jika penggarisnya digeser pada garis B, apa yang terjadi pada titik E? Nah, titik E tetap berjarak sama. Titik E tetap berjarak sama terhadap garis B. Ya. Kemudian jarak di antara dua garis sejajar adalah sama pada setiap titiknya dan mereka tidak akan pernah bertemu walaupun diperpanjang. Ya, yang tadi ini. Jadi kayak rel kereta api aja yang berjalan lurus ya. Dia nggak akan ketemu. Kemudian sekarang garis A dan B
saling sejajar ini ya, ini saling sejajar. Carilah besar sudut F. F itu yang ini ya. F, G, H, dan I. Besarnya berapa? Nah, kita akan mencari ini. Yang G dulu ya. G ini besarnya adalah 70 derajat. Ini 110 derajat. Ya, kemudian yang ini 70. Karena dia saling berhadapan. Kemudian kalau yang ini 110 sudah diketahui. Yang I 70. Nah, dari mana taunya Kak Rina? Nah, kita bisa sebenarnya pertama-tama mengetahui dari yang ini dulu. Satu garis lurus itu kan 180 derajat ya. Ketika yang ini 110, berarti kita kurangin 110 sama dengan 70, itu akan dapat yang ini. Nah, kemudian yang saling sudutnya sama besar itu I sama H. Ya, makanya Kak Rina jawab ini 70. Ini juga sama besar 70. Yang ini F sama besarnya dengan yang ini, ya. Carilah panjang garis CD. Mana dia CD ini? Nah, ini CD sama dengan AB, yaitu kalau ini 2 cm, berarti ini juga 2 cm. Karena dia sama, karena ini sejajar ya. Jadi kita jawab di sini 2 cm. Ayo eksplorasi bagaimana menggambar garis sejajar. Pelajari cara Dadang dan Cia. Jelaskan alasannya kenapa mereka melakukan alasannya kenapa cara mereka itu sudah tepat. Nah, sekarang kita ke idenya Dadang nih, ya. Idenya Dadang, dia menggunakan penggaris ya. Nah, jadi 2 garis lurus yang berpotongan pada sudut yang sama dengan 1 garis lurus. Kalau Cia, ini dia jarak dan lebar ya antara kedua garis itu diatur 3 cm. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang yang kelima, ayo hubungkan titik-titik untuk menggambar garis sejajar. Ya, kita anggap ini garis A. Ini garis B. Yang garis A yang sejajarnya berarti ini naik 1, ini naik 1, dia ketemu di sini, ya. Yang ini juga berarti kalau kita mau sejajar, kita bisa gunakan titik ini dengan titik ini supaya sejajar dengan garis B. Nah, ya. Latihan. Ayo gambar garis dengan ketentuan berikut ini. Yang pertama, gambarlah garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis B. Wah, garis B-nya mana nih? Oke. Nah, ini boleh ya. Ini nanti adik-adik bisa garis lurus seperti ini. Ya, set. Nah, ini nanti harus kena ya. Karina ulang deh. Pelan-pelan ya. Nah, nanti pakai penggaris ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, gambarlah dua garis mungkin ya, yang sejajar dengan garis A dan berjarak 2 cm dari garis A. Oh, ini tadi ya, ini tuh jaraknya 2 cm berarti ya. Nah, sekarang kita bahas latihan. Garis-garis manakah yang saling tegak lurus? Kita tandai ya dengan tanda centang. Yang tegak lurus tuh ini. Kemudian ini, lalu ini, sudah ya, hanya ada 3 saja. Yang kedua, ayo gambar garis dengan ketentuan berikut ini. Yang pertama, melewati titik A dan tegak lurus dengan garis A. Ini kita bisa, nanti adik-adik bisa gunakan busur ya, atau menggunakan penggaris segitiga, kurang lebih Karina gambarnya seperti ini. Kemudian, kalau yang ini, nanti adik-adik juga pakai busur juga ya. Nah, ini kayak gini. Nanti pakai penggaris segitiga kayak gini ya, supaya sudut sikunya tepat. Sekarang yang nomor 3, ayo pilih garis-garis yang sejajar. Wah, garisnya banyak banget ya. Kita akan jawab di sini yang sejajar. Karina cek dulu ya. Pertama yang A, ini dengan C ya, udah kelihatan dia sejajar, A dan C. Lalu, nah ini B nih, B dan D. Kira-kira ada lagi nggak ya? Nah, ini E dengan I, ya. E dan I, ini ya. Kemudian G
sama H ya, ini sejajar ya. G dan H. Oke, itu saja, yang lainnya nggak ada lagi yang sejajar. Sekarang nomor 4, gambarlah garis-garis berikut. Yang pertama, garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis A. Coba kita naikin dulu. Berarti kalau yang pertama garis A melalui titik A dan sejajar. Oke, berarti ini kita garisnya sejajar sama ini tapi melewati titik ini ya. Nah, mudah-mudahan Karina bisa lurus garisnya. Agak melihat sedikit tapi kurang lebih seperti inilah ya adik-adik ya. Kemudian ini yang berikutnya, gambarlah garis C dan D yang masing-masing jaraknya 1 cm dari A dan sejajar dengan garis A. Ini bisa ke bawah ya 1 cm. Kurang lebih mungkin ini 1 cm. Ini berarti garis D. Satu lagi, nah ini nanti menghalangi buku nggak apa-apa ya. Di sini. Nah, sejajar juga. Nah, ini berarti garis C. Oke, kemudian, nah pembelajaran kita berarti sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.